Oke, tes 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 1 2 3. Dicoba teman-teman. Kali ini saya mencoba settingan setup helm. Pakai helm KYT titik course dan saya pasangin mic internal. Oke, tes tes tes, suaranya dicoba. Jadi seperti ini teman-teman, hasil setup GoPro Hero 10 Black. Dipasangi media mode dan dipasangin mic eksternal menggunakan dipasang di helm titik course. Semoga hasilnya tidak mengecewakan ya teman-teman. Kali ini saya mau reading dekat-dekat saja karena cuma mau mengetes helm dan settingan mikrofonnya. Jadi belum untuk reading yang jauh. Posisi saya berada di Pasar Gumiwang dan saya mau ambil kiri ke jalan-jalan pedesaan. Oh ya, hari ini hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Polisi tidurnya lumayan banyak. Cuaca hari ini cerah teman-teman. Mataharinya cetar membahana. Semoga settingan pengambilan gambarnya tidak terlalu terang. Dan untuk kamera yang di depan ini saya menggunakan Akaso V50X, kamera saya pertama buat ngevlog. Dan kalau yang ini menggunakan GoPro 10 Black. Oh ya, untuk review helmnya, feelnya lumayan ringan. Ringannya hampir sama dengan helm saya yang half face, karena setiap hari saya menggunakan helm half face, jarang menggunakan helm full face. Ini karena kebutuhan saja buat ngevlog, akhirnya saya memakai helm full face. Feelnya cukup ringan, hampir malah lebih ringan ini saya rasa dibanding helm KYT Kyoto milik saya yang half face. Untuk peredaman kebisingan dari luar lumayan bagus. Menurut saya untuk helm budget pelajar KYT titik course sangat nyaman menurut saya, yang belum pernah memakai helm-helm mahal maksudnya loh. Karena dulu juga saya sempat punya itu helm KYT Falcon yang double visor. Saya pakai itu lumayan berat, dan untuk yang berkacamata seperti saya itu kurang nyaman karena tidak ada alur untuk bingkai kacamatanya. Kalau di helm TTC ini
jadi agak nyaman karena kacamatanya itu pas. Kalau yang dulu itu bingkai kacamatanya agak ke atas, jadi gimana rasanya ya, kayak gantung gitu loh kacamatanya. Kalau ini kan enak, kayak disangga, kayak seolah-olah kita nggak pakai kacamata. Jadi bingkai kacamatanya itu disangga oleh busa helm KYT-TTC nya. Jadi akhirnya karena nggak dipakai, akhirnya saya jual itu helmnya. Padahal masih bagus banget. Cuman dipakai berapa kali buat trading jauh dan saya jual. Ya teman-teman, saya ini berada di daerah Kutayasa kalau nggak salah. Jalanan ini kalau pas sore kayaknya rame, apalagi kalau pas momen itu lebaran, puasa maksudnya, Ramadan. Itu kalau buat sore-sore di sini buat pada nongkrong anak-anak muda buat ngabuburit biasanya. Saya milih jalan ini karena agak sepi dan jalanannya sempit tapi lumayan aspalnya mulus. Jadi seperti inilah setup helm KYT Titikors, dipasangi GoPro Hero 10 Black dan media mode, kemudian dipasangi mic eksternal. Hari ini saya bawa si Senso, sekalian manasin mesinnya karena bentar lagi paling akan lama tidak dipakai juga, jogrok. Jadi buat ngecas akinya biar nggak terlalu soak kalau disimpan, karena motor ini sangat jarang dipakai. Paling kalau riding keluar kota baru saya pakai. Apalagi kalau kepingin dengar suaranya tok, saya pakai. Kalau buat harian tidak saya pakai. Di samping satu boros, dua buat mobilitas juga kurang enak, buat bawa-bawa barang, bawa mantel kan nggak enak, harus disandal-sandalin apa dimasukkan tas kan berat. Apalagi barang bawaan saya udah lumayan banyak, kalau ditambah mantel dan sebagainya ya kurang nyaman lah. Tapi semenjak saya mulai aktif bikin video YouTube, jadi si Senso agak sedikit sering keluar buat uji coba, tes-tes. Jalannya ada yang, oh ya, ini di TPA Wineng teman-teman, tempat pembuangan sampah akhir. Ini di kecepatan rendah seperti ini suaranya. Suara knalpotnya bagaimana teman-teman? Kalau yang kemarin kan itu cuman saya pakaikan media mode saja tanpa menggunakan mic eksternal. Jadi suara knalpotnya itu terdengar jelas banget, tapi suara saya itu kecil, jadi tertutup suara knalpot dari luar. Sedangkan sekarang memakai helm full face dan visornya tertutup, jadi suaranya tambah kecil lagi. Oke teman-teman, saya coba
tambah kecepatan sedikit. Bagaimana? Apakah masih terdengar jelas? Semoga masih terdengar ya teman-teman. Kameranya dengkluk, nggak kuat, ini getar-getar depan. Kayaknya nanti hasil videonya nggak tahu seperti apa, karena ya Akaso kan belum begitu stabil. Ini saya bawa cepetan sedikit. Jadi kalau yang video kemarin menggunakan media mode saja tanpa mic eksternal itu seperti kayak kita bikin suara pure sound. Jadi hanya tanpa kita ngevlog atau ngomong, cuman mendengarkan suara raungan knalpotnya, itu enak banget. Tapi kalau kita mau ngevlog, kita mungkin harus menambahkan mic eksternal juga. Oke, kita sudah sampai pertigaan di daerah mana ini? Nangka Sepet kalau nggak salah. Saran kita ambil kanan. Kita sambil jelajah ke desa-desa. Waduh, ini kayaknya kurang seret mountingnya. Nggak recommended ini dipasang di depan. Ya, buat sebenarnya sih itu bukan, ini kamera kedua lah, bukan kamera utama, buat tambahan saja. Kalau hasilnya kurang bagus ya harap maklum lah. Karena saya juga pasangin itu apa, waterproof case-nya, sebenarnya harusnya nggak dipasangin. Waterproof case-nya kalau dipasang, nggak dipasang waterproof case-nya kan lumayan ringan. Ini saya coba di kecepatan lumayan tinggi ya teman-teman. Bagaimana, masih baguskah suaranya? Semoga masih terdengar bagus. Karena kalau hasilnya nanti ternyata tidak bagus, saya harus mencoba-coba lagi bagaimana nyetingnya, nyetapnya maksudnya. Oh ya, ini buat informasi saja, untuk mic eksternalnya saya menggunakan merek apa ya kemarin, JT. Harganya sekitar 30 ribuan karena dapat promo. Betulnya sih saya punya mic eksternal Boya yang katanya suaranya lumayan bagus, tapi setelah saya unboxing itu kabelnya kok panjang banget. Kalau dipasang di helm itu kayaknya ribet. Lagian harus pakai power cadangan atau pakai baterai itu loh teman-teman. Ada kayak tambahan buat baterai powernya. Jadi saya putuskan tidak saya pakai, dan saya nyari yang nggak terlalu panjang. Akhirnya saya memutuskan pakai merek JT. Dan untuk informasi juga, kalau kita pakai mic eksternal untuk di GoPro itu pakai yang 2 pin ya teman-teman, jangan yang 3 pin, yang TRS. Kalau yang TRRS itu nggak masuk, tapi saya pakai yang JT ini yang tipe 3 pin karena saya mempunyai adaptor TRRS ke TRS. Kalau teman-teman mau
pakai setup seperti saya seperti itu. Nggak mahal kok, adaptornya paling cuman berapa, 10.000 lah, 10 ribuan, nggak nyampe malahan. Di tukang, di apa yang jual alat-alat audio pasti ada. Kita sudah sampai di desa Gentansari. Jadi kalau barangkali teman-teman ada yang baru memakai GoPro, bingung mau mencari mic eksternal yang bagaimana, ya saran saya pakai yang 2 pin yang langsung masuk ke media mode-nya tanpa adaptor-adaptoran. Tapi kalau udah terbeli atau terlanjur terbeli, tinggal beli aja konverternya. Itu ada yang 3 pin ke 2 pin atau RS ke TRS, atau bisa juga pakai yang USB-C ke mic. Itu harganya juga nggak mahal, sama lah. Tapi saya pakai yang tipe jack karena itu kan melengkung, jadi nggak, agak simple lah. Juga ini kan simple, cuman kabelnya dililitkan aja di samping-samping busanya. Dan kelebihan kabelnya disimpan di busa belakang, udah tinggal colok. Suka, kayak orangnya sukanya yang simple-simple, nggak pating, apa ya bahasa Jawanya itu, pating kelower, itu ribet. Kalau gini kan buat manuver aja enak, nggak terasa ada yang mengganjal. Masih ngerekord kah? Oh masih. Kembali lagi ke helm teman-teman. Wah, bener nyaman bener. Cuman menurut saya kekurangannya itu cuman di busa pipinya. Busa pipinya itu lumayan agak menekan. Jadi gimana ya, tulang rahangnya itu kayak diteken, buat gerakan mulut itu agak terbatasi kayaknya sih. Tapi kata teman-teman yang beli ini, nggak tahu saya dapat versi berapa. Untuk yang KYT Titikor versi busa versi 4 itu kayaknya udah nggak seperti ini, udah lebih nyaman kayaknya, katanya maksudnya. Karena saya beli di toko offline, tadinya mau beli di toko online, tapi kalau saya pikir-pikir kalau nggak fitting sekalian nanti salah ukurannya kan repot. Jadi akhirnya saya putuskan beli di toko offline. Dan ternyata memang benar, kalau di helm Velvis saya kan saya memakai ukuran M. Nah pas di helm TTC ini saya naik satu ukuran jadi L. Soalnya saya nyoba yang ukuran M nya itu masuk, cuman di kepala itu rasanya seperti kesemutan, dan di telinga panas, telinganya sangat terjepit. Akhirnya ya saya ambil yang ukuran L nya. Entah saya yang tambah gemuk atau yang memang harus naik ukuran, kurang paham teman-teman. Tapi katanya untuk yang versi baru itu sama antara ukuran yang biasa kita pakai, nggak perlu naik. Mungkin saya dapat yang versi 3 atau versi 2, nggak tahu. Yang penting saya beli, saya pakai, fitting nyaman, harganya juga worth it lah menurut saya. Bisa dinego kalau beli di toko offline. Oke, saya sudah masuk di Jalan Karangtengah.
Kita menuju ke perempatan Pasar Wage, teman-teman. Hari ini cuacanya di Banjarnegara masih dingin. Kalau di Dieng mungkin lebih dingin lagi. Katanya saya lihat-lihat di media sosial sampai minus di bawah 0 derajat. Bener saja kalau Diengnya sampai 0 derajat, ya efeknya ke Banjarnegara mungkin anginnya turun, jadi Banjarnegara ikut dingin juga. Wah, oke, sampai Pasar Wage, teman-teman. Perempatan Pasar Wage. Kalau ke kiri ke arah Banyumas, kalau ke kanan ke arah Wonosobo atau alun-alun Banjarnegara. Saya ambil lurus ke Jalan Al-Munawaroh, teman-teman. Oke, hijau. Kita masuk ke Jalan Al-Munawaroh. Kalau pagi hari di sini biasanya ramai banget, teman-teman. Pada nyari sarapan atau jajanan pasar murah. Oke, kita sampai pertigaan di depan itu. Kalau kita ke kanan itu ke arah alun-alun Banjarnegara, dan saya ambil ke arah kiri. Kita mau ke arah Seruling Mas atau Taman Rekreasi Marga Satwa. Seruling Mas. Oh, di sini komplek Plesiran, teman-teman. Depan saya ini ke Surya Yuda Park. Masuk sana.
selang paling berapa itu, 500 meteran lah sudah Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas. Oke teman-teman, karena saya sudah hampir sampai tujuan, video saya akhiri sampai di sini saja. Sampai berjumpa di video vlog saya berikutnya. Dukung saya dengan cara subscribe channel ini, like dan komen, agar channel ini lebih berbenah dan lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.